Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Retno, Winarni Widodo, NRP 10511910000053 dari Departemen Teknik Instrumentasi Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November Surabaya, angkatan 2019. Oke, balik lagi di video kali ini, dimana video kali ini kita bakal mereview atau memberikan rangkuman singkat mengenai materi control switching di mata kuliah sistem konversi daya listrik. Oke, kita langsung saja. Di sini adalah control switching. Nah, dalam control switching ini yang udah ada di PPT itu, yang udah sempat dijabarin sama dosen, itu terdapat tentang arus DC nih, transfer arus DC, karakteristiknya. Nah, apa sih karakteristik transfer arus DC itu ya? Jadi daya masukan dari proses DC ke DC itu kayak asalnya dari sumber DC yang biasanya memiliki tegangan atau masukan yang tetap, kemudian menghasilkan tegangan keluar DC yang ingin dicapai dengan cara pengaturan lamanya waktu penghubungan antara sisi keluaran dan sisi masukan pada rangkaian yang sama. Nah, komponen yang digunakan untuk menjalankan fungsi penghubung ini itu adalah switch atau solid state electronic switch, bisa itu. Kayak contohnya yang udah pernah kita bahas di sebelum-sebelumnya seperti thyristor, MOSFET, IGBT, GTO dan masih banyak lagi. Nah, untuk secara umumnya ada dua fungsi nih untuk pengoperasian DC chopper. Yang pertama itu untuk penaikan tegangan, di mana tegangan keluaran yang dihasilkan akan lebih tinggi dari tegangan masukan, dan penurunan atau tegangan penurunan nih kan ada dua ya, di mana tegangan keluaran akan lebih rendah dari tegangan masukan. Terus kita harus tahu dulu nih tentang arus DC sebelum kita mempelajari lebih dalam lagi. Nah, arus DC sendiri atau direct current merupakan jenis arus yang mengalir secara searah, yang mana arus ini awalnya itu dikira mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, arus listrik DC itu mengalir dari kutub negatif ke positif. Aliran ini yang nyebabin terjadinya lubang-lubang muatan positif yang membuat terlihat mengalir dari kutub positif ke negatif gitu, teman-teman. Nah, untuk kayak perangkat-perangkat nih yang yang banyak menggunakan arus DC sebagai power supply-nya sendiri itu kayak HP, terus starter motor pada kendaraan, dan perangkat-perangkat elektronik yang portable lah gitu, karena arus ini tuh berdaya kecil ya teman-teman, dan jarang banget sih dibuat di rumah tangga karena arus di rumah tangga tuh biasanya bakal lebih besar gitu. Dan selanjutnya ada noise margin. Margin noise ini kayak amplitudo tegangan maksimum dari sinyal asing yang dapat ditambahkan secara aljabar ke tingkat input kasus terburuk. Nah, arus ini tuh kayak bebas noise gitu loh, jadi nggak menyebabkan tegangan output menyimpang dari level tegangan logika yang diperoleh. Ini kayak contoh dari karakteristiknya gitu. Di sini tuh bisa kita lihat kayak menaikkan atau menurunkan rasio PRN, meningkatkan atau menurunkan margin noise rendah, dan menurunkan atau menaikkan margin noise tinggi. Bisa dilihat di gambar teman-teman. Kemudian selanjutnya ada konsep power switching. Di sini kita akan bahas mengenai MOSFET aja ya teman-teman. MOSFET atau metal oxide semiconductor field effect transistor. Nah, apa aja sih yang ada di dalamnya itu ya? Yang pertama ada aplikasi PES dengan daya rendah dan frekuensi tinggi. Kemudian ada perangkat 3 terminal seperti D, sumbernya itu S atau source, dan ground atau gerbangnya. Oke, ada yang ketiga adalah saluran pembuangan dan sumber pembentukan pasangan terminal daya. Keempat, sumber dan gerbang membentuk pasangan terminal kontrol. Kelima, ada perangkat yang dapat melakukan ketika gerbang yang cocok untuk tegangan sumber diterapkan.
Terus selanjutnya ada gerbang ketegangan sumber adalah 0, perangkat terblokir, wilayah cut off atau kondisi off ketika VGS adalah 0, daerah resistansi saat kondisi on ketika VGS lebih besar dari VGS TH. Ini ada gambarnya teman-teman, bisa dilihat. Kemudian ada MOSFET dalam karakteristik switching nih. Ketika turn on delay, waktu untuk kapasitansi sumber gerbang mengisi daya ke tingkat ambang untuk membawa perangkat ke konduksi. Nah, waktu naik TR ini adalah waktu pengisian gerbang untuk menggerakkan gerbang melalui rentang kendali tegangan gerbang yang diperlukan untuk kondisi penuh perangkat. Nah, pada turn off-nya ini prosesnya berbalik nih teman-teman. Turn off delay ini adalah waktu yang diperlukan gerbang untuk melepaskan tegangan overdrive ke tegangan ambang yang sesuai dengan wilayah aktif. Waktu jatuh adalah waktu yang dibutuhkan tegangan gerbang untuk bergerak melalui daerah aktif sebelum memasuki cut off. Bisa dilihat nih gambarnya teman-teman. Mungkin sekian dari video yang bisa aku jelasin. Terima kasih udah menyaksikan dan bye.